Hai, saya Sally. Hari ini kita akan membahas konsep yang sangat ampuh yang dapat mengubah cara Anda menarik perhatian wanita, terutama seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Dan tahukah Anda apa yang paling menarik dari semua ini? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang, status, penampilan, atau rayuan palsu dan terencana yang beredar online. Bahkan ini sesuatu yang jauh lebih halus dan pada saat yang sama jauh lebih ampuh. Sebenarnya, dua kata yang sangat sederhana dapat mengaktifkan sesuatu yang dalam di benak seorang wanita. Mekanisme emosional yang menghasilkan perasaan koneksi yang intens dan minat yang tulus. Sesuatu yang sebagian besar pria bahkan tidak menyadarinya, apalagi memahaminya. Hari ini saya akan menjelaskan persis apa kata-kata itu, mengapa kata-kata itu berhasil, dan saya akan menunjukkan detail halus yang membuat semua perbedaan. Itulah yang membedakan pria yang langsung dilupakan wanita dari pria yang tetap diingatnya lama setelah percakapan berakhir. Tetaplah di sini sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar dapat selamanya mengubah cara Anda berkomunikasi dengan wanita dan membangun hubungan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Selama bertahun-tahun, saya telah mengamati dan menganalisis ribuan interaksi antara pria dan wanita dalam percakapan, kencan, dan situasi sehari-hari. Dan tahukah Anda apa yang saya temukan? Pria yang paling menarik tidak selalu yang paling tampan. Mereka juga tidak selalu yang memiliki uang paling banyak atau status sosial tertinggi. Pria yang memberikan dampak emosional terbesar adalah mereka yang menguasai keterampilan mendasar, komunikasi emosional yang langsung, jelas, dan sadar. Sementara sebagian besar pria tersesat dalam percakapan biasa-biasa saja, mencoba untuk menonjol, menghindari kesalahan, dan menghindari penolakan, ada sekelompok pria yang unggul sejak saat pertama dengan pendekatan yang sama sekali berbeda. Mereka menggunakan bahasa yang sederhana namun sangat disengaja. Dan itulah mengapa cara mereka berkomunikasi begitu mudah diingat. Inti dari pendekatan ini adalah dua kata yang bertindak sebagai pemicu emosional dalam persepsi wanita terhadap sebuah percakapan. Pikiran manusia secara alami merespons pola komunikasi tertentu. Ketika kata-kata itu diucapkan dengan tenang, percaya diri, dan autentik, kata-kata itu dapat menciptakan apa yang disebut psikologi komunikasi sebagai jangkar emosional untuk pengalaman positif. Tapi mari kita langsung ke intinya. Kata pertama adalah ingin. Sekilas hal ini tampak sepele, terlalu mendasar untuk memiliki bobot yang nyata, tetapi kekuatannya justru terletak pada kesederhanaannya. Perhatikan apa yang terjadi ketika seorang pria mengatakan ingin dengan tenang, percaya diri, dan tanpa ragu-ragu. Pertama ia berhenti menyembunyikan keinginannya. Ia tidak bertele-tele. Ia tidak mencoba menebak apa yang diharapkan orang lain untuk didengar. Ia tidak bersembunyi di balik ambiguitas. Ia langsung. Dan inilah kebenaran penting dari psikologi hubungan. Wanita cenderung merespons lebih baik kepada pria yang memiliki arah yang jelas. Ini bukan tentang dominasi atau kendali, ini tentang kejelasan batin. Ketika seorang pria tahu apa yang diinginkannya, komunikasinya menjadi stabil. Tidak berantakan, tidak kacau. Pertimbangkan kontrasnya. Ketika seseorang berkata, saya tidak tahu, mungkin kita bisa melakukan sesuatu suatu saat nanti jika Anda tertarik. Pesannya membingungkan, menyampaikan rasa tidak aman, takut ditolak, dan kurangnya kepercayaan diri batin. Sekarang bandingkan dengan, saya ingin mengundang Anda makan malam pada hari Sabtu. Saya tahu tempat yang menurut saya akan Anda sukai. Perbedaannya langsung terlihat. Dalam kasus kedua, tidak ada kebingungan, ada keputusan, usulan, inisiatif. Dan sangat penting untuk memahami ini dengan jelas. Ini bukan tentang kesombongan atau memaksakan diri. Ini tentang kepercayaan diri yang tenang dan kemampuan untuk mengungkapkan niat tanpa rasa takut. Ketika seorang pria mencapai hal ini, ketegangan dan ketertarikan tertentu secara alami muncul yang berasal dari energi maskulin yang jelas, proaktif, dan bertujuan. Mari kita lanjutkan ke kata kedua. Dan inilah kata yang benar-benar menambah kedalaman segalanya. Kata kedua adalah
Menghargai. Berhenti sejenak di sini karena kita ini sepenuhnya mengubah konteks komunikasi. Jika Anda hanya menggunakan kata ingin, Anda dapat memberikan kesan bahkan tanpa disengaja sebagai orang yang egois, seolah-olah Anda hanya mengambil sesuatu dari hubungan tersebut. Tetapi ketika Anda menggabungkan ingin dengan menghargai, Anda menciptakan keseimbangan antara kepercayaan dan kepekaan emosional. Kombinasi itu adalah kuncinya. Misalnya, alhualah hati mengatakan, saya ingin bertemu Anda lagi. Anda bisa mengatakan, saya ingin bertemu Anda lagi karena saya sangat menghargai cara pandang dan perspektif Anda. Apakah Anda melihat perbedaannya? Pada kasus pertama, hanya ada niat. Pada kasus kedua, ada pengakuan tulus terhadap orang lain sebagai individu. Cara berpikir mereka, energi mereka, kehadiran mereka. Bagi banyak wanita, pesan itu apresiasi jauh lebih ampuh daripada sekadar pujian sederhana tentang penampilan Anda. Mengapa? Karena kebanyakan pria hanya membahas permukaan, membicarakan fisik Anda, gaya Anda, senyum Anda. Tetapi ketika seorang pria merasakan sesuatu yang lebih dalam, cara berpikir, kepribadian, cara khusus untuk mengekspresikan diri, pesan tersebut menjadi otentik dan mudah diingat. Dan disinilah letak perbedaan mendasarnya. Apresiasi bukanlah keputusasaan. Itu adalah pilihan yang sadar. Bukan aku membutuhkanmu, tetapi aku melihatmu dan aku secara sadar memilihmu. Perbedaan halus itu sepenuhnya mengubah dinamika interaksi. Sekarang mari kita bahas elemen yang sering diabaikan banyak pria. Konsistensi. Konsistensi berarti bahwa kata-kata Anda, nada suara Anda, bahasa tubuh Anda, dan energi Anda semuanya menyampaikan pesan yang sama. Jika Anda berbicara dengan percaya diri tetapi tubuh Anda mencerminkan ketegangan, Anda menghindari kontak mata, atau Anda menunjukkan ketidakpastian, maka tercipta ketidaksesuaian, dan ketidakkonsistenan itu pakat terlihat. Jadi ketika Anda mengatakan aku ingin, perhatikan postur Anda, postur tegak, tatapan tenang, suara tegas. Dan ketika Anda mengatakan saya menghargai Anda, luangkan waktu, berhenti sejenak dan biarkan kata-kata Anda memiliki kedalaman alami. Ini bukan tentang berakting, ini tentang keaslian dan kedamaian batin. Dan ada hal lain, waktu. Kata-kata ini tidak digunakan secara mekanis atau berulang-ulang. Kekuatannya bergantung pada konteks. Kata-kata ini bekerja paling baik pada saat yang tepat. Misalnya, selama percakapan santai, setelah pertemuan yang sukses, ketika suasananya alami dan nyaman. Dalam konteks itu, kata-kata ini dapat menciptakan ingatan emosional yang kuat. Dan kemudian, ketika orang itu akhirkan Anda, mereka tidak hanya akan mengingat kata-kata Anda, tetapi yang terpenting, emosi yang mereka alami. Perasaan diperhatikan, dihargai, dan diperlakukan dengan perasaan tulus. Dan itulah yang bertahan lama. Sekarang Anda memiliki alat-alatnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda menggunakannya. Dengan hormat, dengan kesadaran, dan dengan keaslian. Karena kebenarannya sederhana, Anda tidak harus sempurna untuk menjadi menarik. Pertama dan terpenting, Anda harus otentik.